Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang beragama Islam terutama, untuk yang beragama yang lain, salam sejahtera, salam swastiastu, salam kebajikan. Video ini saya buat awal 2022. Semoga dengan awal tahun ini, di Januari tanggal 1 2022 ini, kita bisa membuka lembaran baru yang lebih baik dalam segala hal. Sama-sama kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Semoga penyakit masyarakat atau penyakit benar-benar penyakit kayak COVID-19 cepat hilang, cepat tertangani, dan cepat minimal tidak menjadikan momok seperti sekarang, menjadikan anggap aja seperti penyakit flu biasa. Semoga saja. Dan perekonomian Indonesia terutama semoga semakin lebih baik. Dengan pandemi sekarang ini, mungkin bukan saya aja, semuanya merasakan beratnya, sangat berat mungkin menjalani kehidupan, terutama di roda perekonomian. Dengan beban yang ada, dengan pengeluaran yang tidak seimbang dengan pemasukan mungkin, atau PHK, banyak perusahaan yang gulung tikar dan sebagainya. Saya sendiri soalnya mengalami, walaupun saya bukan pegawai negeri, walaupun saya hanya dulu pekerja swasta, membuka usaha sendiri berupa konter, akhirnya pun bisa gulung tikar karena pemasukan tidak sesuai dengan pengeluaran, karena penurunan drastis. Intinya yang saya pribadi rasakan, hampir 70% hilang pemasukan. Jadi bisa nggak bisa, kita hanya bisa bertahan dan berdoa. Dulu mungkin rokok saya bisa pun ambil, sekarang saya kasih cari rokok yang harga 10 ribuan. Dulu rokok saya Surya, Sampuramer, minimal kalau kita nggak pegang uang masih Surya, dan saya nggak pernah ngecer. Sekarang kepingin rokok enak harus ngecer. Memang seperti ini, kita harus jalani, kita kuat, dan Indonesia pasti bisa. Kita semua pasti bisa, kita semua pasti mampu. Jangan putus asa, karena menurut kepercayaan saya, di agama saya ada istiqomah. Kita harus tetap istiqomah, yakin, karena Allah atau Tuhan kita, sesembahan kita terutama, itu tidak akan memberi cobaan melebihi dari kemampuan umatnya. Saya bukan orang bersih, saya bukan orang suci. Saya pun masih mungkin masih sering melakukan hal-hal negatif. Tapi saya yakin Allah tak akan memberi cobaan melebihi dari kemampuan saya. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya berhasil. Bukan berhasil sebenarnya, belum berhasil, mampu menghadapi semuanya. Terutama dulu orang-orang yang berpenghasilan lumayan, cukup minimal atau lebih dari cukup, mengikuti gaya hidup. Sekarang itu nggak penting, cukup kita mengikuti kebutuhan hidup. Gaya hidup itu kesekian kali aja, nomor kesekian aja, nggak usah kita pikir dalam-dalam. Karena
kalau kita sekarang masih mengikuti gaya hidup, wah, saya rasa berat. Utang, kita akan berani akhirnya. Pinjam sana sini, akhirnya nyekek leher kita sendiri. Mungkin masih mending kalau kita hutang ke orang. Kalau kita ke hutang ke koperasi, simpan pinjam kayak gitu, KSP, bank, ingat mereka ada bunga. Kita mencari pinjaman untuk memenuhi gaya hidup, bukan untuk kebutuhan hidup. Kalau kita memenuhi untuk gaya hidup, padahal dengan gaya hidup itu tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup, ya kan? Sedangkan ketika kita berhutang untuk gaya hidup ini tadi, secara otomatis kita harus membayar dan memberi bunga pada pihak bank, koperasi, KSP dan lain sebagainya itu. Itu yang harus kita pikirkan. Ketika pemasukan kita tetap seperti itu, apalagi semakin menurun, dengan kita nekat seperti itu, sama dengan kita gantung diri. Kalau pendapat saya, kalau saran saya, nggak usah. Saya dulu senang berutang, saya akui. Waktu saya masih buka counter HP dulu, wah, setiap hari ada pasti yang datang dari pihak KSP, bank untuk menagih. Tapi ya bisa, karena pemasukan waktu itu masih stabil. Tapi semakin lama saya rasa semakin berat. Saya merasa kayak saya kerja itu untuk mereka, bukan untuk saya. Karena apa? Ketika kita pinjam, dari keuntungannya itu kadang tidak bisa untuk menutup dari bunganya. Minimal kadang cuma bisa menutup untuk bunganya. Karena kita pinjam nggak sedikit, pasti besar. Karena untuk modal. Nah itu kadang-kadang kita kerja rodi istilahnya. Siang malam nggak ada intinya buat untuk menutup itu tadi. Kita cuma dapat gaji istilahnya dari makan. Untungan kita cuma bisa buat makan. Tapi untuk yang lainnya wah berat. Itu alhamdulillah, ya jujur aja dengan adanya pandemi, kantor tutup, nggak bisa menjalankan karena jujur nggak kuat untuk menggaji karyawan waktu itu. Saya selesaikan hutang-hutang. Alhamdulillah untuk koperasi, bank, insya Allah nggak ada. Ya mungkin cuma kita sekarang cari uang untuk memenuhi kebutuhan setiap hari. Saya dengan anak-anak. Ya memang berat dengan nggak ada pemasukan. Biasanya minimal dompet sesepi-sepinya, separah-parahnya 200-300 pasti masih ada isinya di dompet, bukan di ATM, di dompetnya maksudnya. Kalau mau keluar sewaktu-waktu. Sekarang ada uang 10.000, 20.000 itu udah bagus. Tapi saya nikmati, saya bahagia. Dalam artian bahagia, saya merasa cukup karena punya nasi di rumah, bisa memasak, anak-anak saya nggak sampai kelaparan. Dan kalau ada uang lebih bisa saya tabung. Walaupun nggak seperti dulu, mungkin sekarang cuma 1 bulan 100.000, 50, tapi bisalah kita punya tabungan sedikit-sedikit. Masih belum dari YouTube saya nggak dapat apa-apa masih kan. Udah nyoba, saya belajar jadi konten kreator udah bertahun-tahun, nggak 1, 2 atau 3 tahun. Kalau nggak salah antara tahun 2010-an lah mungkin. Tapi bukan channel yang ini. Dulu channel saya Bocah Tua Nakal.